warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semester SMP SNKB kelas 8 ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Setelah kemarin kita latihan soal ya. Latihan soal. Sekarang kita lanjut materinya. Silakan Anda buka di halaman 73 ya dari bukunya. Kita membahas tentang tembang. Ya. Oke, bakal tembang. Tembang sok disebut oge mamaos atau cianjuran. Nah, jadi tembang itu kadang-kadang disebut juga mamaos ya, atau cianjuran. Tembang Sunda atau tembang cianjuran ya. Jadi tembang Sunda atau tembang cianjuran ngan ilaharna mah sok disebut tembang wungkul ya. Tapi kadang-kadang itu sering disebut cuma tembang aja ya, tembang. Jadi tembang itu kadang-kadang sok disebut mamaos, cianjuran, tembang Sunda atau tembang cianjuran ya, tapi kadang-kadang suka disebutnya tembang hungkul. Itu tentang tembang ya. Nah, tembang ini mimiti di Piwano kira-kira dina tahun 1932-an. Jadi tembang ini dikenalkan kira-kira di tahun 1932. Ya, jadi tembang itu kaasupna karena seni suara ya. Biasana nu nembang teh sok disebut sok dipirik ku kecapi jeung suling. Nah, biasanya tembang ini termasuk seni suara ya, dan biasanya yang menembang itu yang mencairkannya itu diiringi oleh kecapi dan suling. Ya, silakan Anda searching di Google tentang Cianjuran itu. Banyak biasanya yang menyanyi itu diiringi oleh kecapi ya, ketik dan suling Cianjuran. Oke. Selanjutnya ya, tentang lagam dalam tembang. Ya, yang pertama ini lagam ini ada 3 ya, ada 4 ya. Yang pertama lagam Cianjuran. Ya, kenapa lagam Cianjuran? Karena gelarna Cianjur ya. Jadi lagam Cianjuran ini rata-rata ya tembang ini mimibanda sawatara lagam anu nuduhkeun tempat gelar ya. Jadi kadang-kadang lagam tembang dina tembang ini ya dia menunjukkan tempatnya ya. Jadi umpamanya di Cianjuran ya lagamnya disebut Cianjuran. Terus nih yang kedua lagam Ciawian, nah lantaran gelarnya di Ciawi ya. Jadi lagam Ciawian ya karena di Ciawi yang menyanyikannya. Nah yang ketiga ini lagam Cigawiran ya lantaran gelarnya di Cigawir. Jadi masing-masing lagam itu menunjukkan tempat di mana orang itu menyanyikannya ya. Nah di sebelah kabelah sinian ya, kebelah dinakeun ada disebut tembang Bandungan. Ya, tembang Bandungan ini yang keempat. Kenapa? Karena lantaran diwanokeunana di Bandung. Ya, karena dikarenakannya di Bandung. Itu lagam dalam tembang ya, ada lagam Cianjuran, lagam Ciawian, terus ketiga lagam Cigawiran. Nah, yang keempat yang kekinian ini ada tembang Bandungan. Selanjutnya dina tembang Cianjuran unggal lagam ngabogaan wanda. Nah, jadi tiap tembang Cianjuran itu mempunyai lagam seperti pepantunan, jemplangan, rancangan, jeung dedegungan. Itu lagam dalam tembang Cianjuran. Silakan ada searching nanti ya tugasnya. Nah, itu pasti ada tembang dedegungan itu pasti Cianjuran. Nah, larasnya sok disebutnya pelog ya, pelog, salendro, jeung sorog. Nah, aya oge ya ada juga yang disebutnya laras Mandalungan. Jadi larasna itu disebutnya pelog ya dalam Cianjuran. Salendro jeung sorog. Nanti di pas ada nih ya. Oke, selanjutnya. Nah, tembang dina sastra ya. Ini termasuknya karena sastra lagu. Ya, sastra lagu lantaran ditulisna dina wangun rumpaka puisi anu khusus pikeun dihaluangkeun. Ya, jadi rembang ini masuk ke sastra lagu apa? Karena ditulisnya dalam bentuk rumpaka puisi yang khusus untuk dihaluangkeun, disairkan, dinyanyikan ya. Nah, terus rumpaka tembang ngagunakeun wangun ugeran. Nah, bentuk rumpaka tembang ini dia sama kayak sindiran ya. Dia mempunyai bentuknya seperti ugeran ya, puisi, sindiran, guguritan jeung raja tina cerita pantun ya, kadang-kadang diambil dari beberapa cerita pantun. Oke. Ya, sekian masalah tentang tembang. Nah, jadi cara nulis tembang ini ya, karena
dia sama kayak guguritan ya, karena beberapa aturan yang menulis guguritan seperti tulisnya pakai patokan pupuh ya, nyata puisi anu puger ya, itu sama ya kayak kayak guguritan cara menulisnya. Nah, kita tahu dalam bahasa Sunda pupuh itu sok dipakai ngarang guguritan jeung wawacan ya. Jadi hampir mirip dengan guguritan jeung wawacan. Itu ya cara nulisnya sama kayak guguritan, cuman ini mah tentang tembang ya. Oke, cukup sekian materi singkat tentang tembang ya. Oke, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.